Selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tentang topik dinamika gerak rotasi, dan ini adalah video pembelajaran bagian yang kedua. Pada kesempatan ini, lingkup materi yang akan kita bahas adalah percepatan sudut dan titik berat. Mari kita mulai dengan yang pertama, percepatan sudut. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang momen inersia dan momen gaya. Momen inersia adalah kelembaman rotasi sebuah benda, atau juga dikatakan sebagai ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Semakin besar momen inersia sebuah benda, maka semakin sukar bagi benda itu untuk mengubah gerak rotasinya. Dan semakin kecil momen inersia sebuah benda, maka semakin mudah bagi benda itu untuk mengubah gerak rotasinya. Kemudian, momen gaya adalah pendorong terjadinya gerak rotasi. Semakin besar momen gaya, maka semakin mudah benda untuk mengalami gerak rotasi. Dan semakin kecil momen gaya, semakin sukar bagi sebuah benda untuk mengalami gerak rotasi. Besarnya momen gaya dihitung dari gaya tegak lurus dengan lengannya dikali dengan lengan gaya. Dan jika gaya dan lengannya tidak saling tegak lurus, maka gaya harus diproyeksi terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan proyeksi yang tegak lurus terhadap lengan dari gaya tersebut. Sehingga kita bisa menggunakan FD sin theta atau FD cos theta untuk menghitung momen gaya dari sebuah gaya yang bekerja pada benda. Kemudian momen inersia untuk partikel adalah I sama dengan mr kuadrat. Dan untuk benda tegar kita bisa menggunakan tabel. Contoh tabel yang ada seperti ini. Tabel ini menunjukkan momen inersia dari beberapa benda tegar. Seperti contoh tongkat atau batang silinder pada gambar pertama dan gambar kedua. Ini jika berputar pada porosnya, maka momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Dan jika tongkat berputar pada ujungnya, maka momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Sementara untuk silinder pecal, momen inersianya 1/2 mr kuadrat. Momen inersia silinder pecal juga sama dengan momen inersia cakram dan momen inersia katrol, yaitu 1/2 mr kuadrat. Dan juga dapat dilihat di tabel ini, momen inersia untuk bola pecal 2/5 mr kuadrat dan untuk bola berongga 2/3 mr kuadrat. Nilai momen inersia ini diperoleh dari persamaan I sama dengan integral R kuadrat Tm. Selanjutnya mari kita lihat analogi antara gerak linier dan gerak rotasi untuk memahami bagaimana menghitung percepatan sudut. Pada gerak linier dibutuhkan gaya F sebagai pendorong untuk terjadinya gerak lurus. Sedangkan pada gerak rotasi dibutuhkan torsi untuk mendorong terjadinya gerak berputar atau gerak rotasi. Kemudian pada gerak linier, massa adalah ukuran inersia gerak linier. Sementara momen inersia adalah ukuran kelembaman untuk gerak rotasi. Ya, jadi sekali lagi ukuran kelembaman gerak linier adalah massa dan ukuran kelembaman gerak rotasi adalah momen inersia. Percepatan yang muncul pada gerak linier adalah percepatan linier yang nilainya sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau biasa ditulis A sama dengan sigma F per M. Dan ini dikenal dengan hukum 2 Newton, atau biasa pula dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Sementara itu, pada gerak rotasi, percepatan yang timbul adalah percepatan sudut. Dan dengan menggunakan analogi yang sama dengan proses kita mendapatkan percepatan linier pada gerak linier, maka percepatan sudut pada gerak rotasi adalah sigma tau dibagi I. Atau sigma tau sama dengan I dikali alfa, di mana I momen inersia dan alfa adalah percepatan sudut. Jadi sekali lagi, pada gerak rotasi, posisi torsi menggantikan F, momen inersia menggantikan M, dan alfa atau percepatan sudut menggantikan percepatan linier. Sehingga diperoleh alfa adalah sigma tau dibagi I. Sigma tau artinya total torsi yang bekerja pada sebuah benda. Ya, atau bisa dituliskan sigma tau sama dengan I kali alfa. Inilah bentuk hukum kedua Newton pada gerak rotasi.
Selanjutnya, hubungan gaya dengan torsi seperti yang sudah dibahas tadi. Torsi sama dengan F kali D, dan hubungan massa dengan momen inersia I sama dengan mr kuadrat. Dan kita juga bisa menggunakan integral R kuadrat dm. Sedangkan hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut adalah A sama dengan alfa dikali R. R adalah jari-jari lintasan partikel. Ya, jadi sekali lagi percepatan linear satuannya meter per sekon kuadrat, dan percepatan sudut adalah bersatuan radian per sekon kuadrat. Mari kita lihat contoh soal. Dikatakan perhatikan gambar berikut, dua buah massa dihubungkan dengan seutas tali. Kemudian tali dilewatkan pada katrol. Diketahui momen inersia katrol adalah setengah mr kuadrat. M adalah massa katrol tentunya. M1 1 kg dan M2 sama dengan MK sama dengan 2 kg. MK adalah massa katrol. Abaikan gesekan pada permukaan meja dan hitunglah percepatan sistem serta tegangan tali pada masing-masing tali. Mari kita kerjakan. Jadi pertama kita gambar ulang dulu sistem yang ada pada soal. Kemudian setelah itu kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Pertama pada M1 ada gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah, jadi besarnya M kali G. Kemudian pada tali terdapat gaya tegangan tali. Ini adalah tali 1, sehingga tegangan talinya adalah tegangan tali 1. Tegangan tali ini bekerja pada M1 dan bekerja juga pada katrol. Ini adalah gaya tegangan tali yang bekerja pada M1, dan ini adalah gaya tegangan tali yang bekerja pada katrol. Kemudian T2 adalah tegangan tali yang bekerja pada tali yang kedua, dan ini adalah tegangan tali kedua yang bekerja pada M2, dan ini adalah T2 yang bekerja pada katrol. Setelah itu kita menentukan kemana arah gerak benda. Jadi katrol akan berputar searah jarum jam. Sehingga setelah itu gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda diberi tanda positif, dan gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda diberi tanda negatif. Dengan demikian M1G arahnya ke bawah searah dengan arah gerak benda, tandanya positif. T1 yang bekerja pada M1 tandanya negatif karena melawan gerakan. Kemudian T1 yang ini positif karena searah gerakan. T2 yang ini negatif karena melawan gerakan. Dan T2 yang bekerja pada M2 tandanya positif karena searah dengan gerak benda. Selanjutnya kita tinjau masing-masing gerak benda. Kita tinjau gerak M2. M2 hanya bekerja gaya T2. Pada M2 tentu saja ada gaya berat M2, tetapi di sini kita tidak menggambarkan gaya berat untuk M2 mengingat lintasan yang ditempati M2 licin, jadi tidak berpengaruh. Jadi gaya berat M2 tidak berpengaruh. Sehingga gaya yang bekerja pada M2 dalam hal ini yang berpengaruh hanya T2. Dan kita tahu bahwa M2 bergerak linear, sehingga kita menggunakan hukum 2 Newton pada gerak linear, yaitu F sama dengan M kali A. F-nya adalah T2 dan M-nya adalah M2. Jadi di sini kita peroleh T2 sama dengan M2 kali A. Selanjutnya kita tinjau gerak pada M1, di mana M1 bergerak ke bawah. Jenis gerakannya adalah gerak lurus atau gerak linear. Sehingga kita menggunakan hukum 2 Newton pada gerak lurus. Sigma F sama dengan M kali A. Kita menggunakan sigma F karena pada M1 sudah bekerja lebih dari satu gaya, yaitu M1G dan T. M1G positif dan T1 negatif. Sehingga kita dapatkan M1G kurang T1 sama dengan M1A. Dengan demikian T1 sama dengan M1G kurang M1A. Selanjutnya kita tinjau gerak pada katrol. Karena katrol bergerak berputar, maka kita menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa, di mana I-nya adalah momen inersia katrol sebesar 1/2 mr kuadrat atau 1/2 mk r kuadrat. Mk adalah massa katrol. Dan sigma tau terdiri dari T1 kali R dikurang T2 kali R. Dan alfa adalah A per R. Sehingga salah satu R habis, 1 R habis.
diperoleh T1 kurang T2R sama dengan 1/2 MK dikali R kali A. Jadi R yang ini kemudian habis dengan R yang ini, kita peroleh T1 kurang T2 sama dengan 1/2 MK dikali A. Sekarang kita tinggal mensubstitusi nilai T1 dan nilai T2. Substitusikan nilai T1. T1 adalah M1G kurang M1A dan T2 adalah M2A. Selanjutnya kita pindahkan M1A dan M2A ke kanan. Tanda minus berubah menjadi positif. Kemudian nilai A dikeluarkan. Selanjutnya kita masukkan data dari soal M1, M2, dan MK dan nilai G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita peroleh 10 sama dengan 4A dan A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tegangan tali pada T1 dan T2. Kita telah menghitung nilai percepatan dan juga telah mendapatkan rumus untuk mendapatkan nilai T2 dan T1. Sekarang kita tinggal mensubstitusi nilai A dan nilai M2 untuk mendapatkan nilai T2. Jadi M2 adalah 2 kg dan A-nya 2,5 sehingga 2 dikali 2,5 adalah 5 Newton. Kemudian substitusi nilai A dan nilai M1 pada T1, kita mendapatkan M1 1 kg, G-nya 10, dan percepatan 2,5. Diperoleh 10 kurang 2,5, sama dengan 7,5 Newton. Jadi tegangan tali T1 7,5 Newton, dan tegangan tali T2 5 Newton. Selanjutnya siswa sekalian, ini adalah soal latihan untuk kalian kerjakan. Bisa di-pause dulu videonya, baru dikerjakan soalnya. Kuncinya akan disiapkan di deskripsi. Kemudian kita membahas bagian yang kedua, yaitu titik berat. Titik berat adalah tempat kita menggambarkan gaya berat yang bekerja pada sebuah benda. Cara menggambarkan titik berat untuk benda-benda yang homogen atau yang massanya tersebar merata pada bendanya adalah di pertengahan bendanya. Misalkan contoh pada tongkat ini. Titik beratnya digambar di pertengahan tongkat. Dan untuk persegi seperti ini, titik beratnya digambarkan pada perpotongan garis diagonalnya. Jadi ini adalah titik berat tongkat. Dan ini adalah titik berat untuk kotak atau balok ini. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya tidak seragam? Misalnya bendanya berbentuk seperti ini. Untuk menentukan titik berat benda seperti ini, kita bisa menguraikannya menjadi komponen benda-benda penyusunnya. Misalnya benda ini dapat kita anggap sebagai susunan dari dua buah benda. Ini adalah benda yang pertama, dan ini adalah benda yang kedua. Untuk menentukan titik berat gabungan dari kedua benda ini, terlebih dahulu kita tentukan titik berat masing-masing benda penyusunnya. Ini adalah perpotongan diagonal benda yang pertama dan merupakan tempat titik berat benda pertama, dan ini adalah perpotongan titik berat benda yang kedua. Jadi koordinat titik berat benda yang pertama adalah X1, Y1, dan titik berat benda yang kedua koordinatnya X2, Y2. Koordinat ini akan kita ketahui jika panjang dan lebar dari masing-masing benda diketahui. Kemudian koordinat titik berat gabungan dari benda tersebut adalah X gabungan atau XZ adalah X1 A1 tambah X2 A2 dibagi A1 tambah A2. A1 dan A2 masing-masing adalah luas dari setiap benda penyusun tersebut. A1 adalah luas dari benda pertama dan A2 adalah luas dari benda kedua. Kemudian YZ adalah komponen Y dari koordinat gabungan benda diperoleh dari Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dibagi A1 per A2. Jadi koordinat ini digunakan untuk benda 2 dimensi. Lalu selanjutnya bagaimana kalau benda 1 dimensi atau benda 3 dimensi? Untuk benda 3 dimensi kita hanya perlu mengganti luas menjadi volume. Sehingga XZ-nya adalah X1V1 tambah X2V2 per V1 tambah V2. Demikian pula YZ-nya. Y1V1 tambah Y2V2 per V1 tambah V2.
Dan untuk benda satu dimensi kita menggantinya dengan panjang. Dan X-setnya adalah X1L1 tambah X2L2 per L1 tambah L2. Dan Y-setnya adalah Y1L1 tambah Y2L2 bagi L1 tambah L2. Jadi sekali lagi, A luas benda, V volume benda, dan L panjang benda. Mari kita melihat contoh soal. Kita akan menentukan koordinat titik berat gabungan dari benda ini. Untuk menentukan koordinat titik berat dari benda ini, kita menguraikan benda ini ke atas benda penyusunnya. Ini adalah benda pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Tentu saja ada banyak cara untuk menguraikan benda ini atas benda-benda penyusunnya. Bisa diuraikan menjadi 5 atau 4 bagian. Namun semakin sedikit jumlah benda penyusunnya, semakin mudah kita menyelesaikan soal ini. Jadi sekarang mari kita tinjau dengan melihat benda ini sebagai benda yang tersusun atas 3 bagian. Ini adalah titik berat bagian yang pertama. Titik beratnya adalah 2,3. Nilai 2,3 diperoleh dari lebar dari bagian bawah ini adalah 4 satuan. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi koordinat di sebelah sini adalah 2. Sementara tinggi kotak ini adalah 6 satuan. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga koordinat pada bagian ini adalah 3. Dengan demikian diperoleh koordinat pada titik berat bagian pertama adalah 2,3. Selanjutnya ini adalah koordinat untuk bagian yang kedua. Sisi ini panjangnya 4 satuan, 8 kurang 4. Kemudian dibagi 2, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi jarak titik pertengahan ini ke sini adalah 2 satuan. Sehingga total jaraknya adalah 6. Dari 0 sampai sini 6 satuan. Kemudian bagian yang ke atas ini lebarnya adalah 2. Dan 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi jarak dari sumbu X ke posisi titik berat sini adalah 1 satuan. Dengan demikian koordinat titik berat benda yang kedua adalah 6,1. Ya. Kemudian untuk benda yang ketiga, koordinat titik beratnya berada di sini dan lebar dari 8 ke 10 adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Sehingga 8 tambah 1 adalah 9. Ya, jadi posisi titik berat pada sumbu X dari benda yang ketiga adalah 9 dan pada sumbu Y-nya adalah sama dengan bagian yang pertama karena bendanya sama tinggi. Jadi tingginya 6 dibagi 2, 3. Jadi koordinatnya adalah 9,3. Selanjutnya kita menghitung luas masing-masing benda. Benda pertama luasnya 6 kali 4 yaitu 24. Dan benda yang kedua luasnya 4 kali 2, 8. Jadi ingat, ini panjangnya 4, ini lebarnya 2. Ya. Angka 2 ada di sini. Jadi lebarnya 2. Jadi luasnya 8. Selanjutnya ini lebarnya 2 dan ini ke atas 6 satuan. Jadi 6 kali 2 adalah 12. Selanjutnya kita menggunakan persamaan X1A1 tambah X2A2 tambah X3A3. Kita tinggal memasukkan nilai yang sudah ada. X1-nya adalah 2, ini adalah X1. Ini adalah X2. Dan ini adalah X3. Jadi 2 kali 24, ini adalah 1. Tambah 6 dikali 8, ditambah 9 kali 12 dibagi jumlah dari 24, 8, dan 12. Kita peroleh nilai 48 tambah 48 tambah 108 dibagi 44. Diperoleh nilai 204 per 44. Pecahan ini bisa kita kecilkan menjadi 51 per 11. Jadi caranya 204 dan 44 masing-masing dibagi 2 dulu untuk memudahkan. Kita dapat 102 per 22. Selanjutnya kita bagi 2 lagi, masing-masing mendapatkan 51 dan 11. 22 bagi 2, 11. 102 dibagi 2, 51. Jadi X-setnya 51 per 11. Selanjutnya untuk koordinat Y, kita tinggal masukkan nilai Y1, Y2, dan Y3. Jadi Y1
Y2 dan Y3 dikali A1, A2, dan A3, kita peroleh nilai 72 tambah 8 tambah 36 per 44. Jadi ingat, ini dengan ini pasti sama saja. Kemudian diperoleh nilai 116 per 44. Dikecilkan menjadi 58 per 22, masing-masing dibagi 2. Kemudian dibagi 2 lagi, dapat 29 per 11. Jadi koordinat titik berat gabungan benda ini adalah 51 per 11,29 per 11. Selanjutnya kita juga bisa mengerjakan soal ini dengan cara yang kedua. Cara yang kedua, kita menganggap benda ini tersusun dari dua bagian benda saja. Benda yang pertama adalah keseluruhan kotak ini. Titik beratnya di sini. Jadi ini koordinatnya adalah 5,3. Jadi ingat, lebarnya 10 dibagi 25, lebarnya 6 dibagi 23. Kemudian luas benda yang pertama adalah 6 kali 10, 60. Jadi X1, Y1-nya adalah 5,3. X1-nya 5, Y1-nya 3, A1-nya 60. Selanjutnya benda yang kedua adalah yang ini, bagian yang kosong. Titik beratnya adalah ini dengan koordinat 6,4. Bagaimana mendapatkan 6? Tinggi dari bagian yang kosong ini 4 satuan, dan lebar dari bagian yang kosong adalah 4 satuan. 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga di sini posisinya 4, ini ke sana jaraknya 2 satuan, jadi 4 tambah 2 nilainya 6. Kemudian ini posisinya 2, dan jaraknya ke atas ini adalah 2 satuan, yaitu 4 dibagi 2, 2 tambah 2 adalah 4. Sehingga kita peroleh luas bagian yang kedua adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Diberikan tanda negatif karena bagian ini adalah bagian yang kosong, atau di situ tidak ada bendanya, luasnya negatif. Untuk titik beratnya tetap diambil positif, yaitu 6,4. Selanjutnya kita masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan. X1 A1 tambah X2 A2 per A1 tambah A2. 5 kali 60 ditambah 6 dikali min 16. Ya. Jadi 5 di sini, ini 60, ini 6 X2 min 16 A2. Dibagi 60 kurang 16. Diperoleh 300 kurang 96 per 44. Diperoleh 204 per 44 sama dengan 51 per 11. Untuk sumbu Y-nya kita peroleh nilai 180 kurang 64 per 44. Dan nilainya 116 per 44. Dikecilkan menjadi 29 per 11. Jadi nilainya sama dengan cara yang pertama, yaitu koordinat titik berat benda adalah 51 per 11,29 per 11. Siswa sekalian, telah sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, percepatan sudut pada gerak rotasi sebanding dengan resultan momen gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan momen inersia benda. Atau ini bisa juga disebut sebagai hukum kedua Newton pada gerak rotasi, yang bisa ditulis sigma tau sama dengan I kali alfa. Di mana torsi adalah gaya tegak lurus lengannya dikali lengan, dan percepatan linear adalah percepatan sudut dikali jari-jari lintasan. Sigma tau adalah resultan momen gaya atau jumlah momen gaya. Alfa adalah percepatan sudut dalam satuan radian per sekon kuadrat. Dan I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter pangkat 2. Sementara koordinat titik berat gabungan benda satu dimensi adalah XZ adalah X1 L1 tambah X2 L2 per L1 tambah L2, dan jika benda tersusun lebih dari 2 komponen, maka kita bisa menambahkan X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 tambah dan seterusnya sesuai dengan jumlah komponen bendanya. Dan untuk YZ-nya Y1 L1 tambah Y2 L2 tambah dan seterusnya dibagi L1 tambah L2 tambah dan seterusnya. Untuk benda 2 dimensi, kita mengganti L menjadi A, di mana A adalah luas benda. Dan untuk benda 3 dimensi, kita mengganti A menjadi V. V adalah volume benda.
Mahasiswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Untuk mendukung channel Interaksi Fisika, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih atas dukungan Anda.